Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana nantinya kita berharap mendapat syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Santika, sedang berhalangan, ada kegiatan luar di LPMP Surabaya selama 4 hari, dan di kesempatan ini acaranya Bu Etika selaku guru penggerak angkatan 7 mau mempresentasikan tentang identifikasi aset yang ada di SMKN 1 Watulimo. Untuk mempercepat acara, saya harap kegiatan ini dapat
berjalan lancar, dapat kita ikuti dari awal sampai akhir, dan nantinya Bu Atika akan memberikan kontribusi yang terbaik untuk sekolah ini. Saya rasa sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Johan Effendi yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Santika SPI MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya, calon guru penggerak Angkatan 7 untuk melakukan diskusi bersama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini beserta tokoh masyarakat dan juga murid. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Johan Effendi sebagai Wakaf Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Watulimo, Bapak Ibu guru, rekan kerja yang saya hormati juga, ada wali murid Bapak Anang, Ibu Ayu dan Ibu Dwi Irawati. Kemudian juga ada tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Ridwan, Bapak Yoyo Duyanto, kemudian Taruna atau Taruni SMK Negeri 1 Watulimo yang dalam hal ini diwakili oleh 3 orang taruni. Terima kasih kehadirannya. Kemudian juga dari wali murid dan seluruh warga sekolah yang pada kesempatan ini telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi yang akan kita laksanakan bersama-sama. Oke, langsung kita mulai saja Bapak Ibu. Oke. Tentang identifikasi aset SMK Negeri 1 Watulimo. Kenapa aset harus kita identifikasi Bapak Ibu juga taruna-taruni ya. Ibaratkan sekolah ini adalah sebuah ekosistem ya. Ekosistem kalau di dalam pelajaran IPA itu kan ada faktor biotik dan ada faktor abiotik ya. Faktor biotik adalah makhluk hidup, faktor abiotik adalah faktor biotik adalah makhluk hidup atau yang bernyawa, kemudian faktor abiotik adalah benda mati. Nah, di dalam ekosistem faktor biotik dan abiotik ini mempunyai relasi yang sangat bagus sehingga terjadi keseimbangan atau harmonisasi. Ya. Demikian juga di sekolah. Di sekolah ini bagaimana agar terjadi harmonisasi? Harus ada interaksi positif antara faktor abiotik sekolah dan faktor biotik sekolah. Nah, di sekolah kita kan ada faktor biotik dan abiotik tadi, atau bisa juga disebut dengan aset atau modal atau kekayaan yang kita punyai. Ya, di dalam mengelola kekayaan yang kita miliki atau yang ada gitu ya Bapak Ibu, di dalam melakukan semua kegiatan yang ada di sekolah, di dalam mengerjakan tugas kita sehari-hari sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya kita memakai pendekatan ABCD. Nah, ini Asset Based Community Development atau yang disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset. Ya, artinya begini Bapak Ibu, seringkali kalau kita melakukan kegiatan misalnya melakukan kegiatan pentas seni, yang ada kan apa yang kurang gitu, apa yang belum disediakan, apa yang belum dipunyai sekolah. Nah, itu kita sekarang kita balik. Bagaimana kalau cara pandang kita atau pendekatan kita dengan cara apa yang kita miliki, apa yang bisa kita perbaiki, dan apa yang bisa kita lakukan dengan yang sudah kita miliki atau yang ada di sekolah kita. Itu inti dari pendekatan ABCD dari Kresman tahun 2010 ya. Agar kita produktif atau untuk menciptakan warga yang produktif, maka pendekatan yang kita gunakan adalah dengan pendekatan berbasis aset
Nah, kaitannya dengan sekolah atau standar pendidikan ya, bahwa satuan pendidikan sebagai sebuah komunitas mempunyai hak untuk mengatur, mengawasi kegiatan pendidikan agar efisien dan efektif. Nah, efisien dan efektif ini sudah diisyaratkan di dalam standar pengelolaan pendidikan. Bapak Ibu tentunya sudah hafal betul apa standar proses, apa standar pengelolaan, standar pembiayaan atau 8 standar yang ada di pendidikan ya. Kemudian tentu peran serta seluruh warga diperlukan agar semuanya berjalan efektif atau efisien. Nah, ini agar semuanya berjalan efektif atau efisien, atau agar tujuan kita tercapai. Apa sih tujuan kita di sekolah ini? Siswa untuk belajar, kemudian guru dan murid, kemudian semua warga sekolah memprakarsai bagaimana agar pembelajaran ini betul-betul berpihak kepada murid. Artinya berpihak pada murid bukan berarti kalau siswa bolos itu kita biarkan, itu kan tidak ya. Artinya bagaimana tujuan yang sebenarnya murid itu apa? Ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan pembelajaran yang sebaik-baiknya, ingin mendapatkan kompetensi yang optimal setelah lulus nanti gitu. Itu kita harus mempunyai karakter atau menjadikan komunitas kita, dalam hal ini adalah sekolah, komunitas yang sehat dan resilient. Apa itu komunitas yang sehat dan resilient? Ciri-cirinya seperti yang ada di PAN: mempraktikkan dialog berkelanjutan, kemudian mendorong perencanaan tindakan yang dilakukan secara kolaboratif, dan masih banyak lagi tentunya di sini adalah hal-hal positif yang intinya adalah bagaimana kita berinteraksi dan berjalan bersama menuju kemajuan atau menuju visi kita secara bersama-sama atau berinteraksi secara positif. Nah, menurut Green dan Haynes tahun 2016, bagaimana menggunakan atau mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Apa sih yang ada di sekolah kita? Apa sih yang kita punya yang belum kita manfaatkan secara optimal atau pengelolaannya perlu kita tingkatkan atau kita perbaiki gitu. Jadi menurut tadi Green and Haynes ini ada 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal budaya dan agama ini ya, kemudian modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Ini aset utama sekolah. Tadi ada 7 aset atau 7 modal untuk mempermudah kita mengidentifikasi. Nah, ini modal manusia. Kita awali dengan modal manusia. Apa itu modal manusia? Adalah sumber daya yang berkualitas yang ada di sekolah ini. Mempunyai investasi pada sumber daya yang sangat penting berhubungan dengan terutama kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Artinya ini bagaimana kita mengidentifikasi aset. Artinya nanti kan ada guru yang berprestasi misalnya, atau ada murid yang mempunyai bakat beragam, itu termasuk juga aset. Menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Kemudian mengelompokkan aset dengan melihat kecakapan seseorang, misalnya kecakapan di dalam memimpin, kecakapan di dalam berwirausaha, demikian juga dengan seni budaya. Modal sosial. Modal sosial di sini dimaknai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat di dalamnya
dan mengatur perilaku warga masyarakat termasuk modal sosial. Jadi nanti kemungkinan modal sosial atau modal lain itu saling beririsan ya Bapak Ibu, tidak saklek misalnya modal sosial ini modal politik, itu tidak, kemungkinan bisa jadi beririsan begitu. Kemudian adanya asosiasi atau kelompok komunitas, misalnya di sini ada komunitas praktisi, ada MGMP gitu. Modal politik ini sini tidak sekedar untuk politik praktis atau partai, tetapi kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya untuk unit sosial atau di dalam unit sosial ya. Modal politik ini berkaitan dengan kekuasaan atau kebijakan atau kewenangan ya, biasanya mereka yang mempunyai jabatan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran itu juga sebuah jabatan ya, Bapak. Modal agama dan budaya ya, di sini kebiasaan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri atau untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu apa saja yang sudah dilakukan. Ini juga merupakan aset yang memang harus dibiasakan di sekolah. Modal fisik tentunya ini paling mudah untuk diidentifikasi ya. Modal fisik dapat dibagi menjadi dua. Bangunan yang bisa digunakan untuk sarana atau digunakan untuk pembelajaran ya, kelas, kemudian laboratorium, bengkel, lapangan, perpustakaan. Kemudian yang kedua infrastruktur atau sarana prasarana seperti saluran pembuangan, kemudian instalasi listrik, sumber air, termasuk prasarana. Lanjut, modal lingkungan atau alam berupa potensi alam yang belum diolah. Ini juga termasuk di dalam modal lingkungan, terutama yang mempunyai nilai ekonomi tinggi atau yang mempunyai upaya untuk atau harus dilestarikan gitu. Modal lingkungan ini terdiri dari bumi, udara, laut, kemudian sungai ya, tanah untuk berkebun. Modal terakhir adalah modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas, dalam hal ini sekolah ya, untuk membiayai proses pembangunan atau kegiatan komunitas ya. Modal finansial termasuk sumber pendapatan internal maupun eksternal. Jadi kalau di dalam sekolah itu ada sumber internal, kemudian kalau di luar sekolah kemungkinan ada sponsor dan lain-lain, itu termasuk sumber finansial dari eksternal. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai diskusi seperti yang kemarin sudah kami diskusikan atau kita diskusikan secara bertahap ya, masing-masing elemen. Kemarin pertemuan pertama diskusi dengan kepala sekolah, kemudian tokoh masyarakat dan orang tua wali murid. Pada diskusi kedua ada dengan rekan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian pertemuan ketiga ada diskusi dengan murid. Nah, sekarang sampai pada pertemuan keempat, yaitu di mana kita bertemu bersama-sama untuk mengidentifikasi aset secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah saya bagikan hasil diskusi yang sebelumnya, hasil identifikasinya seperti yang ada di printout Bapak Ibu atau yang di taruna-taruni bisa dilihat, kemudian dilihat kembali yang hasilnya kemarin. Mungkin dari sana apa yang perlu kita tambahkan atau yang perlu kita perbaiki atau kurangi agar dimusyawarahkan kita bersama-sama untuk mendapatkan aset di mana nanti kita bisa
mengelolanya secara optimal agar tujuan kita untuk berpihak kepada murid bisa tercapai. Silahkan berdiskusi dulu atau mungkin dilihat dulu hasil yang kemarin ya. Kemudian jika ingin ada yang disampaikan atau di ide dari misalnya strategi pemanfaat apa yang belum dilakukan, nah itu nanti merupakan ide yang bintang ya, artinya merupakan ide cemerlang yang bisa kita gunakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Erika selaku guru penggerak, Bapak Ibu sekalian saya hormati, setelah menyimak hasil rangkuman dari penelusuran identifikasi aset di SMK Negeri 1 dari unsur ketujuh, yaitu modal finansial, kira-kira ada yang perlu ditambahkan. Biasanya di setiap lembaga sekolah itu selalu ada subsidi dari orang tua. Sementara yang terangkum di sini terekam adalah finansialnya satu dari BOS, kedua BPUPP, ketiga BKK, ini ada subsidi yang masuk dari BKK, keempat dari koperasi sekolah, kelima koperasi siswa, keenam unit produksi jasa. Apakah tidak terjadi di lembaga ini sumbangan dari orang tua wali murid yang biasa disebut dengan sumbangan komunitas sekolah? Seandainya ada mungkin lebih elok dimasukkan karena sebagai pendukung yang selalu melengkapi kekurangan yang ada di lembaga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang sudah memberikan tambahan atau perbaikan tentang sumber finansial atau modal finansial yang belum tertera di dalam draft yang kita diskusikan sebelumnya, yaitu tentang dana komite. Jadi bisa kita masukkan ya Bapak Ibu, terutama yang dari rekan-rekan guru. Bisa. Dari orang tua, telepon. Bisa ya Pak? Bisa. Terima kasih, dimasukkan sumber dari komite. Oke. Mungkin diskusi selanjutnya masih tentang dana komite. Untuk strategi pemanfaatannya bagaimana ini Bapak Ibu? Untuk dana komite itu biasanya kita gunakan untuk kegiatan atau untuk program apa? Dari wali murid ada Mungkin. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana komite yaitu lebih baiknya untuk meningkatkan sarana prasarana dan modal bibit maupun pengembangan atau pembesaran budidaya pada APAT. Itu yang saya berikan saran dari orang tua siswa. Saya kembalikan ini. Terima kasih dari wali murid Bapak Anang ya, bahwa dana komite ini akan digunakan atau pemanfaatannya adalah untuk menambah sarana praktek untuk anak-anak APAT ya tadi Pak Anang. Mungkin karena Pak Anang ini putranya di APAT ya Pak Anang. Terima kasih Pak Anang. Ya, mungkin ada dari yang lain yang ingin disampaikan. Terima kasih waktunya Bu Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi kami dari Bapak Ibu guru pengajar SMK Negeri 115, kami menyoroti atau memberi tambahan untuk modal politik. Modal politik ini kan paling enggak yang dari stakeholder atau
pihak-pihak yang berkaitan dengan sekolah, ada nggak kalau ini? Betul Bu. Dari sini ada 14, tapi kami tadi sempat diskusi, itu ada beberapa yang belum masuk. Yang pertama itu dari Dinas Kesehatan, khususnya Puskesmas Watulimo, karena kita sering sekali bekerja sama juga baik dalam bidang kesehatan untuk mengecek kesehatan anak-anak kita, taruna dan taruni, jadi mungkin bisa dimasukkan ke tambahan di modal politik. Yang kedua, ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu kemarin anak-anak kita dimintai untuk ikut seleksi brigadir penolong, yang mungkin bisa itu dimasukkan, yang akan ditujukan supaya anak-anak kita bisa membantu kegiatan kalau ada mungkin yang terjadi baik bencana di daerah sini ataupun di luar daerah Watulimo. Yang berikutnya, kita juga sering dimintai dengan kondisi untuk kebersihan pantai. Jadi mungkin kita bisa kerjasama dengan kelompok-kelompok sadar wisata yang baik ada untuk penanaman mangrove, untuk kegiatan dengan dinas kehutanan. Jadi yang lebih ke pengelolaan sumber daya perairan, karena bagaimanapun kita terletak di daerah pantai. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari Bapak Ibu Guru. Ada yang lain dari Bapak Ibu Guru yang menambahi? Monggo Bu Titi, ada tambahan? Yes, silakan Bu Titi. Monggo Bu Titi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Tadi tambahannya tentang aset untuk modal politik adalah kerjasama dengan Puskesmas, kemudian kerjasama dengan Dinas Bencana Alam, di mana strategi pemanfaatannya adalah dengan kemarin ada pengrekrutan siswa untuk menjadi brigadir penolong. Kemudian kerjasama dengan di mangrove tadi untuk kebersihan dan untuk menjaga kelestarian di ekologi laut atau pantai. Terima kasih dari kelompok rekan guru. Kemudian selanjutnya silakan, ada yang lain dari tenaga pendidikan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin sedikit menambahkan di poin modal finansial, poin 7. Terkait di sini tadi kan dijelaskan tentang identifikasi, di mana tadi dari wakil wali murid sudah menyebutkan penambahan identifikasi sumber pendanaan sekolah. Saya tentunya akan hanya memberikan beberapa masukan terkait strategi pemanfaatan sumber modal finansial di sekolah. Utamanya dalam pemanfaatan modal memang perlu membuat strategi penyerapan yang memang betul-betul berpihak pada siswa. Dalam hal ini, di mana pemanfaatan modal finansial yang ada seperti POS, BPPW dan juga sumbangan dari yang lain-lain itu memang terperinci sesuai peruntukan dan utamanya mengarah pada visi dan misi sekolah, di mana banyak sekali pengelolaan keuangan yang mungkin tidak memahami penggunaannya. Dalam hal ini intinya sering cenderung untuk bagaimana biar habis saja, bukan pada menitik beratkan pada visi dan misi sekolah. Hanya itu yang bisa saya tambahkan, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Sena dari kelompok atau dari bidang tenaga kependidikan. Jadi tentang pemanfaatan atau strategi pengoptimalan biaya operasional sekolah dan BPUPP. Memang semuanya itu kita harus kembali lagi kepada visi kita sebagai guru, apa yang mau kita lakukan, apa tujuan kita. Nah, maka dengan kita mengetahui tujuan akhir kita, maka kita akan menjalankan segala sesuatu itu untuk tujuan tersebut. Nah,
kita sebagai guru di sekolah atau sebagai warga sekolah sudah tentunya, atau mungkin kadang kita agak lupa sedikit, atau mungkin kita kadang terpaku pada rutinitas apa yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Jadi kita kembali kepada tujuan kita untuk berpihak kepada murid, menuntun murid untuk menggapai cita-cita atau tujuannya apa masuk di sekolah sini, sehingga nanti pada akhirnya mereka lulus dengan sesuai dengan harapan mereka, yaitu menggapai kebahagiaan, menjadi anggota masyarakat, juga mencapai cita-citanya. Mungkin itu yang dari tenaga kependidikan, bisa kita sepakati ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi dari Taruna, silakan. Taruni, Elga, silakan. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penambahannya, kami tadi berdiskusi untuk penambahan modal fisik. Adanya WiFi. Penambahan untuk adanya WiFi dapat membantu menunjang kegiatan pembelajaran dalam mengerjakan tugas maupun mencari atau membaca materi dari berbagai sumber. Untuk selanjutnya adanya taman atau gazebo, merupakan tempat yang nyaman untuk belajar dan istirahat seperti makan, minum, dan yang kegiatan lainnya. Oke, terima kasih Taruna atau Taruni Elga dan teman-teman ya. Ternyata Mbak Elga, kita tambahkan ya Bapak Ibu untuk WiFi dan gazebo. Kemudian untuk yang lain masih ada lagi? Kalau tidak ada, semua aset dari SMK Negeri 1 Watulimo sudah kita identifikasi, Bapak Ibu. Ya, mungkin dapat kami simpulkan tentang aset apa saja yang ada di SMK Negeri Watulimo. Aset utama ini, yang pertama adalah modal manusia, ya, guru, ya, terdapatnya guru yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian juga terdapatnya ASN dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian jumlah guru produktif, artinya mempunyai sertifikat keahlian. Kemudian juga tenaga kependidikan, terdapat koordinator TU yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan pengelolaan dan pengadministrasian dengan baik. Kemudian adanya komite sekolah, adanya pengawas sekolah, kemudian adanya pembimbing ekstrakurikuler. Lanjut lagi modal sosial, di sini tata tertib dengan sistem kedisiplinan taruna. Ya, ini strategi pemanfaatannya untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian juga adanya komunitas praktisi dan juga adanya MGMP di masing-masing bidang atau masing-masing mata pelajaran. Kemudian modal fisik tentunya ada di gedung, ruang kelas, bengkel, setiap program keahlian, laboratorium jaring, laboratorium navigasi dan mesin kapal, laboratorium komputer, simulator kapal, toilet, perpustakaan, taman bupak, kantin, masjid, tempat parkir kendaraan, pos satpam, ruang TU, lapangan. Kemudian tadi ada tambahan WiFi dan gazebo, ya, perlu ditambahkan. Kemudian modal alam atau lingkungan dekat dengan pantai atau laut, adanya udara yang sejuk. Kemudian tempat kita yang ada di perbukitan, itu juga sebuah aset karena pemandangan dan lokasi belajar yang indah dan menyenangkan tentunya bagi murid. Kemudian adanya sumber alami
dengan pol air, dengan pemerintah desa, dengan dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, dengan instalasi budidaya laut Ligi, dengan pelabuhan perikanan Nusantara Ligi, dengan perusahaan pembukuan ikan yang ada di wilayah Watulimo, kerjasama dengan bengkel sepeda motor di seluruh wilayah Watulimo, kemudian kerjasama dengan BNN, kerjasama dengan perusahaan luar negeri, kerjasama dengan kejaksaan, ada rumah justice kolaboratif, kemudian kerjasama dengan balai latihan kerja atau disnaker, kerjasama dengan alumni dengan strategi pemanfaatan di dalam rangka mencari pekerjaan atau dengan BKK-nya dan untuk melanjutkan kuliah. Kemudian adanya kewenangan kepala sekolah yang menciptakan atau mengakomodasi lingkungan atau guru yang untuk meningkatkan kompetensi guru, maksud saya, kemudian membentuk atau membuat iklim menjadi lingkungan yang positif untuk belajar. Kemudian ada tambahan tadi kerjasama dengan puskesmas, dengan dinas bencana alam, kemudian juga ada komunitas mangrove. Kemudian model agama dan budaya. Ada budaya yang sudah kita miliki adalah jabat tangan ketika bertemu guru, apel pagi dan apel siang, kegiatan Jumat yang masing-masing Jumat mempunyai pembiasaan tersendiri. Ada Jumat literasi, Jumat bersih, Jumat Bimjas, dan Jumat istighosa. Kemudian ada sumbangan takziah, peringatan hari besar agama, sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah, kemudian upacara adat Tarung Sembonyo, halal bihalal, dan pentas seni. Kemudian di modal finansial ada BOS, BPOPP, PKK, koperasi sekolah, kemudian koperasi siswa, unit produksi jasa, kemudian ada tambahan tadi dana komite. Mungkin itu hasil diskusi hari ini ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, kemudian juga siswa atau murid atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga harapan saya, meskipun ini sekedar tugas, mungkin tugas CGP, tetapi setidaknya bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk belajar bagi siswa atau taruna, bagi rekan-rekan, bagi masyarakat juga kita lebih berpihak lagi kepada murid, lebih menuntun, lebih positif lagi lingkungan kita dan tercipta budaya yang menyenangkan dan nyaman sehingga kita semua mempunyai kesejahteraan batin agar hidup kita bahagia dan selamat dunia akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.